Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok EAS Pengolahan Bahasa Alami dan Text Mining kelas S. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Evrilia Eka Nirwati dengan NBI 14619000261. Kemudian dengan Putri Novrianti Iswanto dengan NBI 14619000304. Kemudian yang terakhir ada Dela Zulfia Aziza dengan NBI 14619000205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan analisa sentimen dari review hotel dengan Python. Kemudian kita langsung ke hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama adalah menyiapkan libraries. Untuk codingannya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pre-processing data. Jadi untuk tujuan processing data ini untuk mengolah data tersebut sebelum menuju ke tahap selanjutnya. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah cleaning text. Jadi pada proses ini adalah data dibersihkan terlebih dahulu seperti huruf-huruf yang tidak kapital. Kemudian selanjutnya ada fitur tambahan. Pada proses ini diberikanlah fitur tambahan seperti panjang dokumen yang mana dokumen ini merupakan review tersebut serta presentase tanda baca yang keluar pada dokumen tersebut. Untuk hasilnya seperti ini. Yang kelima adalah tokenization. Proses ini membuat dokumen atau review yang tadinya memiliki kalimat menjadi bagian per kata. Kemudian yang keenam adalah lemmatization dan removing stopwatch. Berikut adalah proses terakhir dari processing data ini. Jadi pada proses lemmatization berfungsi untuk mengubah kata yang memiliki makna menjadi sebuah kata saja, serta processing removing stopwatch digunakan untuk filtering data frame dengan source code seperti ini. Untuk hasilnya di bawah. Kemudian yang ketujuh membuat eksplorasi data analis atau ADA, mencakup tentang proses kritis uji investigasi awal pada sebuah data untuk mengidentifikasi pola. Selanjutnya ada visualizing word cloud. Jadi word cloud merupakan suatu gambar yang terdiri dari kumpulan kata di mana besarnya kata mempresentasikan kemunculan atau tingkat kepentingan. Jadi semakin besar suatu kata muncul, maka semakin sering suatu kata disebut dalam suatu dokumen teks. Selanjutnya, ekstraksi fitur dalam teks. Ekstraksi fitur adalah proses reduksi dimensi yang mengubah data asli menjadi dataset dengan jumlah variabel yang lebih sedikit. Untuk source kodenya seperti ini untuk ekstraksi fitur dalam teks. Selanjutnya ada confusion matrix. Confusion matrix adalah sebuah tabel yang sering digunakan untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi di machine learning yang dapat menampilkan dan membandingkan nilai aktual atau nilai sebenarnya dengan nilai prediksi model yang dapat digunakan untuk menghasilkan metrik evaluasi. Untuk source kodenya seperti ini. Kemudian akan menghasilkan visual seperti berikut ini. Kemudian ada default cross validation. Jadi sebuah prosedur memisahkan antara data training dan data testing, bertujuan untuk menemukan kombinasi data yang terbaik. Berikut source kodenya dan di bawah adalah hasil dari default cross validation. Kemudian yang terakhir ada prediksi. Proses terakhir ini terdapat 2 cara, yaitu
kita menggunakan convectorizer atau bag of words dan TF-IDF. Convectorizer itu sendiri hanya menghitung jumlah frekuensi kata tiap dokumen. Hasilnya biasanya bilangan cacah atau bulat tidak pecahan. Untuk source kodenya seperti ini. Baik, untuk kesimpulan laporan ini sendiri, yaitu sentimen analisis sendiri adalah proses memahami dan mengelompokkan emosi seperti positif, negatif, dan netral yang terdapat dalam tulisan menggunakan teknik analisis teks. Untuk keunggulan dari analisis sentimen sendiri adalah menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, analisis sentimen ini dapat membantu kita dalam mengembangkan strategi pemasaran. Baik, saya akhiri untuk penjelasan dari laporan S kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.